Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Jadi antum dari tadi nggak kenal sama dia. Dari tadi datang itu nggak. Insya Allah, siapa? Baik, udah kenal semuanya? Nah, antum udah kenal sama ini kanan? Nah, sama ini di belakangnya? Udah, alhamdulillah. Baik. Tuh jemaah, biasanya orang kalau pertama hijrah itu datang ke masjid, ingin dia tambah saudara. Ingin dia tambah kawan. Tapi sebagian kita yang sudah ngaji, malah nggak mau kenal. Anda ingat cerita seorang kawan, dia cerita ketika anak awal hijrah, Ustaz, anak datang ke sebuah masjid di Surabaya. Dia katakan Ustaz yang isi waktu itu. Rame, anak sama istri anak. Dia di atas, istrinya di bawah. Apa istrinya di atas, dia di bawah. Dia WA sama istri. Ada yang nyapa engkau apa enggak? Kata dia, enggak ada. Engkau sama aja. Dia berada di tengah-tengah lautan manusia, tapi kesepian. Kesepian. Kita punya masalah, Jam. Padahal seharusnya engkau gembira ketika di samping kananmu ada yang duduk. Lalu engkau mengatakan, Assalamualaikum. Dari mana? Siapa namanya? Mungkin tanya, Masya Allah, antum kerjaannya apa? Mungkin bisa jadi kerjaannya sama. Atau boleh jadi antum punya orang yang mau diutangin. Alhamdulillah, saya butuh uang ini. Ketika antum punya saudara, banyak saudara yang seiman, Allah nikmat hidup. Maka di sini banyak di antara kita yang kehilangan halawatul iman. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara. Barang siapa yang mendapatkan 3 perkara ini, maka dengannya dia akan merasakan manisnya keimanan. Iman itu lezat. Iman itu enak. Seperti antum makan pempek. Antum bisa rasakan, ya Allah, rasanya kurang enak. Tapi antum bisa merasakan, ya Allah, iman seperti itu. Ada sebagian kita yang pempek enak tapi lisannya merasakan tidak nyaman. Kayak gini. Kata sahibnya, enak ini. Di lisan anak nggak enak. Antum yang sakit. Iya. Antum tuh orang sakit, makanan seenak apapun di lisannya pahit. Hambar. Ada 3 perkara barang siapa yang mengumpulkannya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Siapa yang menyebutkan 3 perkara tersebut? Mana kasih hadiah? Nah. Baik. Tangan dulu dia di belakang. Fadhal. Nah. Ya, tunggu mic-nya dikirimkan ke antum. Lisan yang selalu bersyukur, hati yang selalu lisan yang selalu bersyukur, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri soleha mendoakan suami. Iya, itu jawabannya benar, tapi untuk pertanyaan yang salah. Nah, siapa yang mau jawab? Kayaknya ada yang angkat tangan lebih dulu. Siap, kasihkan mic-nya kepada beliau. Barang siapa yang mencintai Rasul, melebihi
keluarganya. 2, mencintai saudaranya. 3, tidak mau kembali ke kuburan. Tidak mau kembali ke kuburan. Tidak mau kembali untuk kufur. Ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Anak kasih hadiah buat antum, Masya Allah. Fadol. Kirimkan ke belakang sana. Nah. Ya. Yang pertama. Yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari selain kedua. Allah dan Rasulnya, bukan hanya Rasul. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada rumah mewah, daripada istri yang cantik, daripada harta yang berlimpah ruah. Dia siap hidup sendirian. Dia siap meninggalkan segala kenikmatan untuk Allah dan Rasul. Antum lihat bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ketika hijrah, meninggalkan Mekah, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, sampai Madinah, tidak punya apa? Tidur di masjid. Bagaimana mereka makan? Ya mereka kadang-kala berangkat ke pasar kerja jadi kuli angkut, yang ada dia makan. Kadang-kala nggak ada kerjaan, mereka makan dari pemberian orang. Radhiyallahu ta'ala, ini yang pertama. Jadi kalau antum ingin merasakan kembali lezatnya iman, antum harus jadikan seperti waktu antum awal hijrah. Antum siap mengorbankan apa saja demi Allah dan Rasul. Karena cinta itu dibuktikan.